Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana single parent. Simak terus videonya. Oke. Stigma itu pandangan masyarakat. Oke. Ya kan? Nah, lu kan single parent. Ya. Single parent. Sekarang udah nggak ya? Enggak, alhamdulillah. Sekarang udah nggak. Enggak. Dulu. Jangan single parent mulu lagi. dulu single parent gitu kan. Nah, ya benar. Stigma single parent itu kan nggak enak, Bu. Ya kan? Pasti. Nah, gimana lu mengakomodir tentang stigma itu gitu? Ya. Kalau untuk di saat era sekarang sih kayaknya nggak terlalu ini ya mengenai single parent. Bodo amat udah awam banget. Nah, tapi tetap aja dong kalau ketika lu hidup di perumahan. Itu beda hal. Itu kan ada ibu-ibu gosipnya tuh, ya kan? Ya. Si Vini kerjanya malam, anaknya siapa yang ngurusin? Iya, pasti. Karena nggak memungkiri juga salah satu tetangga gue juga masih ada yang begitu sih sebenarnya. Ya? Maksudnya even gue sih terus terang aja fair-fairan. Di saat gue single parent, kerjaan gue seperti apa ya gue terbuka aja gitu. Maksudnya ya gue memang kerja di dunia malam, so what gitu loh. Terus kalau lu bisa menjudge gue, terus lu apa yang bisa lu lakuin buat gue? Tahu yang tahu pekerjaan gue dan yang maha kuasa yang pasti gitu kan. Tapi terkadang kita juga nggak boleh apa omongan orang itu yang baik buat kita atau yang buruk buat kita terus kita nggak terima. Nggak juga, itu buat pembelajaran kita juga. Bukan berarti kita masa bodoh juga, enggak. Kita hidup bersosialisasi, kita juga butuh pandangan mereka gitu loh. Apa yang baik, apa yang enggak buat kita. Intinya di situ sih kok. Nah, sehingga itu kan banyak banget yang bilang bahwa single parent tuh nggak baik lah gitu kan. Jangan-jangan misalkan pisahnya karena apa kan sampai ke sana-sana akhirnya kan. Sampai yang nggak bener juga akhirnya diomongin, maksudnya. Iyalah. Ada informasi yang nggak bener gitu, jadi hoax. Iya, jangankan itu kehidupan lingkungan ya, pekerjaan aja juga nggak jauh-jauh kan? Iya. Sampai kayak gitu kan? Sampai yang dia pisah ya, gitu kan? Terus jangan-jangan nih si lakinya selingkuh nih, atau si istrinya nih yang nggak bener nih karena dia kerja malam nih, gitu kan? Bisa jadi, benar. Itu kan banyak banget yang kayak gitu. Nah, lu menanggapi itu selain lu open mind gitu, apa lagi sih gitu loh? Sebenarnya sih masa-masa itu udah gue lewatin sih kok ya. Jadi yang gue inget aja nih, banyak memang yang benar kata lo ya tadi, pikiran-pikiran mereka tentang gue yang gue kerja malam lah, terus pulang pagi lah, kan. Terus gue nggak punya laki lah, yang pasti nanti cari duitnya mereka berpikirnya gue mudah lah, intinya gitu kan. So duit haram lah, atau otomatis apa gitu kan. Terus gue kadang memang jujur setiap gue kerja pulang pasti gue dianterin, entah itu sama siapa si B si C, dan pasti tetangga gue juga mikirnya ini siapa lagi ganti-ganti ya gitu lah. Oh iya pantes lah, dia kan nggak ada lakinya. Gue jadi kayak mama. Jadi kayak mama itu gue. Ya cuma gimana ya gue ngejelasinnya, dalam arti gini. Intinya kalau untuk menghindari omongan-omongan seperti itu, kita jangan ikut gabung sih lingkungan begitu, karena kita bisa pusing juga, bisa dalam arti stresnya gini. Jadi kita ikut-ikutan kayak mereka gitu loh. Lebih baik kita boleh bergaul, tapi sebatasnya. Karena terus terang kalau gue memang bukan apa-apa ya, tipikal gue tuh orangnya nggak suka yang terlalu memblow up privasi orang masing-masing. Ya, gue nggak peduli misalkan dia ini orang pekerjaannya seperti apa, bukan berarti lo benar. Kadang orang yang benar aja lebih munafik kalau gue bilang.
tuh kan. Maksudnya bukan merasa ya dia benar, tapi merasa dirinya dia benar, tapi sebenarnya dia tuh munafik. Dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Terkadang merasa benar sendiri doang, gitu kan. Betul. Dia nggak ngeliat kenyataannya, dia nggak ngeliat prosesnya, dia nggak ngeliat backgroundnya apa, kenapa begitunya, gitu kan. Itu kan banyak hal yang akhirnya ya kenapa Indonesia ini banyak dan gampang banget diprovokasi ya kayak gitu sih menurut gue. Itu salah satunya. Makanya kita hidup ini harus punya prinsip. Prinsipnya dalam arti ya keinginan kita sendiri sih, dalam arti ya itu dia. Gue yang ngelakuin, gue tahu apa yang harus resiko segala sesuatunya dan gue harus berbuat apa. Itu kuncinya. Dan kalau mengenai single parent sendiri, keluarga gue udah tahu gue pekerja dari dulu itu selalu fight banget tuh memang kerja malam. Karena salah satunya buat menutupi kekurangan biaya. Di satu sisi lain memang gue pernah sebelum kerja malam itu gue pernah kerja di SPG sih. SPG juga. Ya, maksudnya masih jam-jam pagi ya. Terus dari situ gue memulai mengenal. Nah itu dia menariknya itu di sini. Gue pernah kerja awal nih, gue kerja di kafe di daerah Cepaka Mas. Gue belum bisa apa-apa kok. Basic gue tuh gue nggak pernah. Gue belum pengalaman nih namanya bekerja kan. So gue direkrut lah sama orang. Jadi gue kerja di situ teman-teman ya. Terus akhirnya gue belajar jadi server, belajar jadi resepsionis gitu kan. Awal basicnya banget. Dan mungkin kalau gue tuh pengen belajar kali ya. Jadi gue bener-bener fokus nih. Fokusnya gini awalnya. Gimana ya caranya untuk nanganin tamu ya, ngadepin mereka, salam, greeting apa macam segala macam gitu kan. Akhirnya gue belajar, gue bisa menjalaninya alhamdulillah. Terus akhirnya ada orang yang tertarik dari orang Singapura nih. Awal nih. Dia melihat mungkin dia kan lingkungan di situ ya, dia sering banget datang ke situ, gue ngobrol gitu kan. Terus mungkin mereka melihat dari cara kita berbicara, attitude segala macam gitu kan. Terus mungkin dia juga butuh nih, gue butuh orang ini nih menarik nih buat karyawan gue. Gue ditarik lah di ekspedisi di kantor. Ekspedisi. Awal tuh gue, tapi bukan ekspedisi forwarder, gue tuh kurir service internasional. So itu orangnya baik banget. Gue sampai saat ini selalu inget jasanya dia gitu loh untuk backup gue, mensupport gue banget. Dia tahu apa yang gue harus lakuin gitu loh. Ya kan seri gini-gini. Emang kamu sampai kapan sih kerja kalau kayak gini? Ya gue bilang kalau insya Allah kalau lagi emang ada kesempatan gue bisa bekerja di tempat lain ya gue mau banget gitu loh. Dan dia mungkin ngelihat dari keinginan gue tinggi ya. Itu. So jadinya gue pengalaman lah di kantor gitu kan. Di kantor pindah-pindah sih sebelumnya. Itu tuh awal-awal banget gue agak sedikit lupa sih, nggak terlalu inget semuanya ya yang jelas. Cuma yang pasti kalau untuk kerja malam itu gue lebih lama kerja malamnya. Nah kan stigmanya itu lebih parah tuh akhirnya tuh banget. Ketika lo divorce gitu kan, gue juga nggak perlu nanya lo divorce kenapa gitu kan. Itu udah lewat lah ya. Gue juga nggak perlu tanya lo divorce kenapa. Stigma ini kan timbulnya luar biasa gitu. Apalagi stigma kalau stigma duda sih masih nggak jadi masalah. Janda jauh satu lagi selain pekerjaan. Janda pelakor ya. Nah itu kan janda stigmanya kesana. Iya bukan gitu lagi kan. ya. Terus janda suka ini ya goda-godain laki. Kalau di sinetron jangan deket-deket sama laki gue ya gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak enak loh. Jujur lebih baik kita kalau disuruh pilih kita jangan mau jadi janda terus terang gitu loh. Ya nggak ada yang mau juga sih. Kayaknya ya memang nggak ada yang mau. Tapi ya mau dibilang apa dengan adanya kita masalah gitu kan yang memang nggak bisa apa sih kok namanya? Nggak ada pemecahannya kali ya nggak? Bukan nggak ada pemecahan, udah nggak ada solusi dalam rumah tangganya. Udah nggak sejalan, udah nggak sehati, susah. Karena wanita mikirnya pakai hati. Iya, kalau cowok logika. Jadi kalau cowok hanya untuk mempermainin wanita lebih mudah untuk meninggalkannya. Iya, hati-hati. Hati-hati bro. Tergantung wanitanya kuat apa enggaknya ya. Hati-hati. Jangan bucin Kalau bucin lah.
Gue juga bingung cowok-cowok sekarang pada banyak bucin. Masa sih cowok juga? Seriously? Pacarnya ngomel dikit bingung. Iya. Bingung mah nggak punya duit, bingung. Iya benar. Ternyata lo lebih tahu juga ya. Pacar ngomel nggak bingung. Aduh, gue kan bermain sama milenial sekarang. Iya, sama bosku lah ya. Bosku milenial yang ya ampun. Iya. Dikit-dikit ngoceh-ngoceh di media sosial gitu kan. Iya, itu juga nggak baik juga sih, apapun yang masalah kita pribadi atau bahkan kita lagi emosi kesel, baiknya sih jangan terlalu di blow up lah. Iya. Karena nggak ada manfaatnya kita menceritakan seseorang itu masalah kita. Mereka cuma bisa menertawakan kita, mereka cuma bisa mengkasihani kita. Harus banyak ngaji. Ya, benar juga biar sih. Tahu. Benar. Gue sih sebenarnya mana etika manusia gitu. Memanusiakan gue manusia. Gue setuju banget poinnya pertama itu utama. Tapi kita nggak bisa juga langsung seakan-akan kayak diri kita tuh langsung lo so iya banget gitu loh, so bener banget udah ngomonginnya bla bla dikit-dikit ini gue nggak mau yang kayak gitu juga, tapi memang bener ngaji utama ya, lebih baik menyampaikan satu ayat. Iya. Yang kita pahami dulu aja. Iya. Nah ini cara gue menyampaikan ayat-ayat ya dari YouTube gue. Oke. Ayat-ayat kehidupan. Alhamdulillah sekarang udah berubah juga ya. Ayat-ayat kehidupan. Oke. Gitu lah. Alhamdulillah, gue seneng kok. Sebagai teman baik, gue seneng lihat teman gue juga berubah. Lo kan ngajar kan berdakwah, Bu. Ya. Saya mengajarkan ke orang-orang, jadi saya berdakwah. Iya benar. Ini setuju banget dengan adanya sekarang job seperti ini ya, banyak manfaatnya ya, insyaallah ya. Banyak banget. Jadi dan yang jadi masalah di lingkungan ini adalah banyaknya tontonan yang nggak berfaedah. Oh iya. Apalagi banget. TV. Banget. Dan berita yang nggak baik itu masih jadi konsumsi. Iya. Iya kan? Infotainment gitu kan, orang cerai. Iya, itu sebenarnya gimana? Sebenarnya nggak baik juga ditonton ya. Ya sekarang dia aja artis gitu kan, cerai jadi berita gitu kan. Yang cerai yang lainnya juga banyak sebenarnya. Banyak banget, beneran ya. Cuma, jadi yang ya akhirnya tontonan yang nggak baik sih, yang itu akan membuat stigma itu gitu kan. Iya, benar. Apalagi TV gitu kan dengan mengeksploitasi misalkan kehidupan single parent, kehidupan janda gitu kan. Akhirnya dan sebenarnya menurut gue ya banyak di luar sana yang divorce tapi masih baik gitu loh. Masih banyak kayak Deddy Corbuzier juga sama istrinya masih oke aja gitu. Tergantung masalahnya apa sih kok? Iya, tapi kan akhirnya masalahnya apa? Akhirnya semua itu jadi buat anak, Bu. Iya, benar. Kayak Gading sama Giselle. Ya. Mereka masih ketemu, masih mungkin kalau gue kekurangan kesalahan ini buat pelajaran aja ya. Maksudnya dengan adanya gue udah pisah, gue belum bisa, dalam arti gini. Kayak yang tadi lu jelaskan kan masih bisa hubungan baik atau bagaimana. Kalau gue salah satunya memang rasa tanggung jawab aja nggak ada. Jadi gue berat untuk bisa dekat untuk berhubungan komunikasi baik. Gitu ada juga yang begitu. Ada juga yang memang karena hubungannya nggak baik, akhirnya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi gitu kan. Dalam arti berhubungan bukan berarti hubungan apapun, maksudnya hubungan teman, komunikasi gitu kan. Itu kejadian juga di saudara gue gitu kan. Nah, kan tante gue kan dulunya nikah sama suami yang dulu, sekarang nikah sama om gue gitu kan. Nah anaknya kan mau nikah nih, anaknya cewek mau nikah, akhirnya kan mau nyari bapaknya dong, gitu kan. Tapi karena gue sih nggak tahu ya, mungkin dia udah terlalu sakit hati atau gimana, akhirnya tidak mengizinkan untuk bapak kandungnya menikahkan. Sampai segitu, bro. Sampai segitunya, karena ya itu tadi balik lagi, wanita dengan hati. Iya, tapi kalau sudah terluka ya lagunya Ari Lasso. Tapi kalau untuk urusan anak sih harusnya di kesampingin ya. Kesampingin, egois berarti ya. Iya, maksudnya gini, prioritasin anak. Even kita ada masalah nih personal masing-masing, tapi kalau udah urusan anak, kita jangan sampai yang akhirnya disambung-sambungin. Ya nggak baik lah kita sebagai ibu. Kita kan ibu nih. Malah akhirnya bisa nggak sih stigma si anak ke bapaknya?
Jadi membuat si anak ini menstigma bapaknya bahwa bapaknya nggak benar. Ya pastilah. Gitu. Itu udah pasti. Karena didikan si ibu yang udahlah gue nggak mau sama bapak lo gini. Terkadang memang kita akhirnya emosional juga. Akhirnya kan sampai ke mindsetnya dia tuh bahwa ya bapaknya udah nggak benar. Ya. Apapun yang dilakuin ya memang udah nggak benar pokoknya. Ya memang benar, memang pengaruh banget itu, nggak dipungkiri memang iya. Makanya kalau gue walaupun ada masalah dulunya gitu ya, tapi untuk anak gue nggak pernah yang namanya mau membatasi. Karena ya anak itu memang perlu banget support dari masing-masing orang tuanya. Iya pasti. Iya. Nggak mungkin juga dilepas sendirian seakan-akan kita ngerasa ibu nih yang lebih berhak. Terus kita semena-mena, lo nggak boleh nemuin anak gue. Mendingan lo udah dapet jatah bla 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 gitu kan. Maksudnya dia udah tetap bertanggung jawab. Tapi ini gue mudah-mudahan salah satu seorang ibu nih bisa melihat video dengan pengalaman sharing. Yang penting egoisnya jangan diminta. Ya lebih baik mengkesampingkan lah dengan masalahnya kita nih ada kita sebel nih, kita benci sama mantan suami, baiknya jangan. Kita kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa melepas dia, dalam arti pilihannya dia itu nggak apa-apa. Dia mau nemuin bapaknya, go ahead gitu loh, silakan, jangan sampai membatasi. Itu hanya egois kita aja sih, karena kita marah, kita kesel, kita emosi, kita nggak terima, itu aja. Dengan keadaan pada saat itu ya, jangan sampai anak jadi korban. Iyalah. Nah, karena banyak yang masih melakukan hal itu. Banyak banget. Menurut gua kesian anaknya. Ya. Kesian si anak gak tahu apa-apa. Mungkin menurut gua nggak perlu tahu apa-apa lah. Ya harusnya memang iya. Ya. Menurut gua nggak perlu tahu apa-apa. Biarkan dia hidup, tumbuh kembang dengan pendidikan yang baik. Iya. Itu aja sih. paling penting memang, benar. Jadi ya itu, kalau untuk menjadi single parent itu memang nggak mudah. Harus berjuang, terus harus sabar, harus bisa masa bodoh cuek. Dalam arti masa bodoh cuek bukan berarti kita nggak peduli sama orang, masukan enggak, cuma maksudnya kita harus kebal, mental kita harus kuat. Apapun itu, bukan cuma kehidupan, pekerjaan juga sama. Ya, yang penting survive ya. Jadi whatever stigma yang ada, karena stigma itu udah terbentuk, kita nggak bisa ngerubah, kan kita nggak bisa merubah pikiran orang. Oke, buat teman-teman, stigma yang ada di masyarakat tuh sedikit kejam, sedikit kejam. Kejam kadang-kadang tidak memikirkan, tidak memanusiakan manusia. Terkadang itu tidak memanusiakan manusia. Kayak kejadian yang kemarin juga kan, yang YouTuber bagi-bagi sampah. Oh iya. Si Mr. F itu. Gue juga akhirnya dapat videonya, dia dibully di penjara. Ya, tahu gue itu. Ya kan, dibotakin terus dibully segala macam. Nah akhirnya gue sama ada beberapa teman cetusan dari Instagramnya Chef Haryo itu tentang memang dia salah, tapi menurut gue adalah itu mental yang harus diperbaikin. Mentalnya harus diperbaikin. Jadi bisa dimasukin pesantren, bisa ke military bootcamp gitu kan, lu dididik secara militer. Setuju. Itu mungkin menurut gua itu lebih baik daripada lu cuma ditaruh di penjara sekian lama, akhirnya mentalnya juga nggak berubah gitu, dan keluar dari situ juga akhirnya dia bisa melakukan hal yang sama lagi menurut gua, gitu kan. Karena hampir sama juga kayak narkoba. Harus dibimbing sih. Maksudnya kalau itu dibully kayak gitu, menurut gua ya nggak memanusiakan manusia juga. Jadi tapi kadang memang perlu dia supaya jerak. Betul, gue setuju itu. Jadi penjaranya itu cuma buat efek jerak karena perilakunya. Ya kan. Tapi secara mentalitinya lo harus diperbaikin juga. Dengan cara misalkan lo di pesantren kan atau apalah. Pesantren kan juga ngeri, Bu. Iyalah. Kalau yang nggak kuat tahu sendiri, harus bangun subuh yang biasa kita begadang. Lu pesantren ngeri lo. Aduh, gue walaupun belum pernah masuk ke pesantren, tapi gue udah tahu kayak gimana deh. Karena emang waktunya tuh harus disiplin banget. Gue gak ke pesantren, tapi gue ke pesantrennya si Kiai. Gue ngeliat, manusia ngeri-ngeri banget. Masa sih? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi santri-santrinya tuh pendidikannya ya buat gue di luar akal gue gitu. Iya.
Ya itu saking mendalami. Kemana-mana lo harus bawa Quran, lo baca. Mendalami. Gue udah waktu kok, gue kuat nggak ya gue kayak. Iya. Mendalami itu berarti dia. Ngeri sekali menurut gue gitu. Tapi ya memang itu yang harus dilakuin buat mental milenial sekarang sih. Karena digital. Diasah sih sebenarnya, harusnya diasah. Iya, digital media sekarang tuh orang udah gampang, udah melakukan apapun. Ya. Hampir bebas. Tapi karena ada undang-undang yang membuat itu tidak bebas, jadi lebih terkontrol lah. Itu dukungan moral juga. Ya, tinggal mentalitinya yang kita perbaiki. Nah, sama juga kayak stigma dari single parent juga mungkin juga banyak yang harus kita berikan, kita share ke orang luar tentang bahwa single parent tuh nggak semata-mata buruk gitu, nggak semata-mata negatif dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dan single parent pun sebenarnya masih manusia yang harus kita manusiakan. Bener. Gitu loh. Harus. Iya dong. Perlu kasih sayang juga soalnya. Curhat lagi aja dia. Aduh, jangan kelamaan juga garing gua. Iya, susah. Oke, buat teman-teman, buat mengatasi stigma, jangan dipikirin stigmanya, tapi teman-teman lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan dengan baik sehingga stigma itu bisa menghilang dengan sendirinya. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.